Halo Cahnom, kita tahu khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak kasus perkawinan usia dini atau perkawinan anak yang terjadi karena kehamilan yang tidak dikehendaki, yang kemudian berakhir dengan perceraian. Yuk kita kupas ya. Tahukah kalian, bagaimana sih perilaku pacaran remaja saat ini? Pernahkah kalian mendengar atau bahkan melihat sendiri bagaimana pacaran mereka? Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial yang mudah diakses oleh remaja, perilaku pacaran remaja saat ini sangat memprihatinkan. Media sosial menjadi ajang untuk curhat atau bahkan pamer pacaran saat ini. Gambar tersebut sudah viral di dunia maya. Di situ terlihat perilaku anak SD dan SMP yang sudah terlewat batas. Sebenarnya pacaran itu apa ya? Pacaran adalah proses saling mengenal, saling memahami, bagaimana pola pikir pasangan kita, nilai yang mereka anut, keluarga, dan teman pasangan kita. Sepertinya sederhana ya, tetapi pada tahap pacaran inilah banyak godaan dari lingkungan sekitar untuk melakukan hal-hal perilaku yang tidak sehat. Misalnya dari pegangan tangan, sampai ke hal yang paling intim, yaitu berhubungan seksual. Melihat pacaran remaja saat ini sangat memprihatinkan, yang akan menimbulkan dampak diantaranya kehamilan yang tidak dikehendaki. Tahap selanjutnya dari pacaran adalah menikah. Jadi, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ada perubahan batas umur menikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah melalui program pendewasaan usia perkawinan berupaya untuk menggerakkan remaja agar menikah pada usia ideal, yakni 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Syarat ya, sesuai perannya sebagai istri dalam sebuah keluarga, usia 21 tahun merupakan usia minimal menikah pada perempuan, karena menentukan kesiapan fisik, terutama hamil dan melahirkan, mental, dan emosi serta dimensi kesiapan lainnya. Sedangkan laki-laki yang berperan sebagai suami, usia 25 tahun sudah memiliki kesiapan keuangan dengan memiliki pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, kalau kalian mau memasuki gerbang pernikahan, cek dulu beberapa kesiapan kalian ya. Pertama, siap mental. Kedua, siap emosi. Ketiga, siap finansial. Keempat, siap fisik. Kelima, siap sosial. Keenam, siap intelektual. Dan yang terakhir, siap life skill. Apakah kalian tahu apa kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah keadaan yang sehat, tidak hanya fisik tapi juga seksual dan psikososial seseorang dalam fungsi melanjutkan keturunan yang disebutnya fungsi reproduksi. Alat reproduksi laki-laki terdiri dari penis, testis, saluran kencing, saluran prostat, dan kelenjar seminalis. Sedangkan alat reproduksi perempuan yaitu vagina, serviks, rahim, endometrium, saluran telur, dan ovarium. Menginjak remaja, terjadi perubahan fisik untuk laki-laki dan perempuan. Pada laki-laki, dada dan badan yang tumbuh besar, muncul jagung dan perubahan suara, pengalaman mimpi basah, dan muncul rambut pada kelamin. Sedangkan pada perempuan, pinggang dan pinggul yang membesar, menstruasi, dan muncul rambut pada kelamin. Hai para gadis, apakah kalian tahu bagaimana kehamilan itu bisa terjadi? Nah, kehamilan terjadi setelah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur ini kemudian menjadi zigot yang membelah berkali-kali kemudian membentuk janin. Inilah yang disebut dengan kehamilan. Kalau kehamilan pada remaja bagaimana ya? Risiko gangguan pada masa kehamilan dan kematian lebih besar pada remaja karena belum matangnya sistem reproduksi. Biasanya kehamilan pada remaja ini terjadi karena perilaku pacaran remaja yang tidak baik. Banyak yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Salah satu risikonya adalah terjadinya penyakit menular seksual, karena para remaja ini seringkali berganti pacar, di mana kita tidak tahu apakah pacar kalian pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan mantan pacar atau yang lain. Mari kita cek apa saja penyakit infeksi menular seksual itu
seperti dalam gambar. Dampak perkawinan anak sangatlah kompleks. Banyak anak putus sekolah, kemudian banyak pekerja anak dengan upah yang rendah, sehingga angka kemiskinan semakin meningkat. Banyak kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh salah kepada anak, kelainan kesehatan mental, angka kematian ibu dan anak meningkat, kanker serviks, preeklamsia, stunting, dan BPLR. Nah, sangat prihatin ya. Sebagai canom yang oke punya, perhatikan ini ya. Belajar kelola dorongan seks dengan bertanggung jawab, bergaul sesuai norma yang berlaku, paham dengan perilaku seksual berisiko, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi, manfaatkan waktu dengan kegiatan yang positif, hindari rasa insecure. Mari kita bersama-sama cegah perkawinan anak. Yuk kita simak video dari perwakilan genre DIY ya. Halo canom dimanapun kalian berada, masih yakin mau nikah dini? Udah siap mental, siap psikis, siap ekonomi, siap sosial, siap intelektual? Banyak kan siapnya? So, dipikirkan lebih matang lagi ya, dan ingat 21-25 keren. 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Don't hurry to get married. Stop perkawinan anak.